Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Nah, di video kali ini kita akan membahas kembali beberapa perbaikan bugs yang akan kita lakukan di aplikasi Presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Nah, jadi di sini ada beberapa bugs yang ditemukan. Salah satu yang pertama yaitu notifikasi audio ketika absen masuk ya. Nah, jadi yang harusnya itu dia apa kan biasanya kan muncul selamat bekerja gitu ya. Nah, muncul notifikasi audio yang dia bilang itu selamat bekerja. Nah, tetapi dia malah hati-hati di jalan gitu. Itu kan sedangkan yang notifikasi itu kan buat untuk ketika absen pulang ya. Nah, jadi sekarang kita coba nih ya. Langsung contohin aja. Saya langsung contohin aja. Jadi ini kan contohnya nih, dia mau absen masuk ya. Ini saya gedein dulu audionya ya, sebentar. Oke. Nah, nih. Kalau kita coba di sana audionya itu terima kasih hati-hati di jalan. Harusnya kan selamat bekerja. Nah, itu masalahnya itu terjadi karena di sini di bagian di method store ya, di method store ya, teman-teman ya. Di sini mana ya method store-nya. Nah, ini method store-nya di presensi controller. Nah, di bagian ini, di bagian nah yang ini ya, kalau ketika kita sudah berhasil melakukan absen masuk, yang ini kan harusnya selamat bekerja, notifikasinya itu kan yang selamat bekerja juga gitu ya harusnya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena di sini kita mengecokkan respon dari, nah ini kan kita di sini ketika kita absen masuk kan ada notifikasi ke WA nih, ya. Kalau teman-teman mengaktifkannya gitu ya. Kalau teman-teman install yang aplikasi WhatsApp Gateway-nya, mudah-mudahan masih jalan ya. Nah, kalau nggak jalan, teman-teman nonaktifin aja dulu. Nanti saya coba cari lagi ya untuk aplikasi WA Gateway-nya. Nah, ini teman-teman matiin ya bagian echo responnya di sini ya, supaya nanti si bagian in-nya ini, status in-nya itu dia kebaca. Nah, coba teman-teman juga, nah ini yang out juga ini matiin ya. Yang di bagian untuk absen pulangnya pun yang bagian echo responnya dimatiin. Oke. Sekarang kita coba absen lagi, kita coba hapus dulu ya data absennya sebentar. Di mana nih? Presensi GPS. Presensi. Nah, kita coba hapus lagi ya, ini yang tanggal 26 kita hapus. Kita coba absen masuk lagi ya. Kita coba absen masuk. Nah, sekarang kita coba absen masuk, klik. Nah, sekarang notifikasi audionya udah jalan lagi ya. Udah jalan lagi, kemudian apalagi tadi itu. Nah, di sini yang kedua adalah pengajuan cuti. Kalau teman-teman cek di sini ya, kita coba buka halaman adminnya. Nah, ini ada beberapa status yang harusnya cuti, tetapi dia malah jadi sakit status ininya, ya. Nah, kita coba login sebagai Fitriani deh ya. Atau kita coba coba ajukan cuti aja ya untuk dengan akun yang ini, ada yang akun yang Adam ya. Kita ajukan cuti, misalnya di sini ajukan. Nah, ini contoh aja ya. Contoh aja di sini. Ini kan tanggal 10 November 2023 kan dia cuti harusnya. Tetapi di sini mana nih yang 10 November? Nah, yang 10 November tapi di sini dia malah sakit statusnya. Kita coba buka ya. Buka bagian atau buka halaman sebentar ya. Buka halaman, tadi WA-nya saya close dulu deh. Apa namanya? Si pengajuan izinnya. Kita masuk ke sini dulu, ke mana ya? Ke izin nih. Bukan izin. Apa ya? Saya lupa lagi. Sebentar. Di halaman presensi. Nah, di halaman di folder presensi ya, di folder view presensi, di sini ada izin .blade.php kalau nggak salah yang ini ya. Kalau nggak salah sih yang ini. Oke. Yang ini bukan ya? Sebentar ya, saya coba cek routingnya. Ini kan dia routingnya itu ke izin sakit ya, izin sakit. Kita coba buka dulu rootnya slash izin sakit presensi.
presensi izin sakit. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, berarti yang ini view-nya berarti yang ini izin sakit. Nah, di sini. Di sini ya. Nah, di bagian ini. Di sini kan baru kondisinya itu kalau misalnya I berarti dia izin, tapi kalau bukan I dia sakit. Nah, harusnya di sini kita kasih kondisi kayak gini. If fungsi logikanya ya. Kalau misalnya statusnya sama dengan I atau ya, maka ini keterangannya izin. Else if gitu ya. Else if kalau variabel D statusnya sama dengan S, maka sakit. Else if kalau statusnya sama dengan C, maka dia cuti ya. Harusnya kayak gini. Oke, kita coba refresh. Kita coba refresh ya. Nah, sekarang udah berubah jadi cuti ya. Udah oke, udah bener ya. Oke, itu kemudian bugs yang selanjutnya adalah hitung keterlambatan ya. Perhitungan desimalnya nih. Ini tuh yang ada di sini. Yang ada di halaman user nih ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat di sini kan harusnya terlambatnya itu kan 8 jam 12 menit. Harusnya itu kan 8,2 jam, bukan 0,2 jam. Nah, ini yang dihitung cuman menitnya aja ya. Kalau kita coba cek ya. Ini kan 12 dibagi 60 ya. Nah, ini kan 0,2 ya. Berarti yang dihitung cuma menitnya aja. Si jamnya nggak kehitung. Harusnya kan 8,2 jam ya. Harusnya 8,2 jam. Berarti kita masuk lagi ke si halaman dashboardnya ya. Halaman dashboard. Kita buka dashboardnya. Nah, yang ini ke view. Di sini ada dashboard. Nah, coba di bagian jam terlambat desimal. Jam terlambat desimal di sini dia memanggil sebuah function yang ada di helper ya. Kita buka helpernya ya. Kita buka helpernya, helpers. Nah, ini ya, kita buka helpersnya. Di sini kita cari yang hitung jam desimal. Nah, hitung jam terlambat desimal. Nah, ini kan yang dihitung cuman ini ya, cuman si menitnya aja, sedangkan si jam terlambatnya mana nih? Jam terlambat. Nah, ini harusnya kita tambahkan dengan jamnya ya. Berarti di sini itu jam terlambat ya. Jam terlambat ditambah ini ditambah dengan si menitnya gitu ya. Kita coba refresh. Nah, sehingga hasilnya 8,2 jam. Oke ya. Udah bener ya untuk bugs yang soal ini. Kemudian kemudian apalagi tadi tuh yang ini. Yang tanggal jam kerja by date ya. Yang di sininya nih, yang di method store yang di method store yang di presensi controller ya. Kita buka presensi controller, kita buka method store-nya. Nah, di sini di bagian pengecekan jam kerja by date ini acuan tanggalnya itu bukan tanggal hari ini tetapi si tanggal presensi, si variabel tanggal presensi yang di sini. Mana ya variabel tanggal presensinya tuh. Nah, ini yang udah dicek dulu jadwal lintas harinya gitu ya. Kalau misalnya seperti ini nanti ketika teman-teman ada shift malam yang misalnya si jam kerjanya itu lintas hari, ini nanti error gitu ya. Ini nanti error. Berarti di sininya kita rubah menjadi tanggal presensi. Oke. Tanggal presensi. Oke, udah ya. Oke, itu sudah ya, kita coba refresh dulu. Udah ya. Nah, ini ya sama di sini kita pengen nampilin juga ini ya, ini kan yang muncul itu cuman jam ininya ya, jam absennya. Nah, sedangkan ini jadwal jam masuk sama jam pulangnya nggak muncul. Jadi nggak ketahuan ini 8,2 jam ini dari mana gitu ya. Nah, nanti kelihatan kan harusnya misalnya jam masuk itu jam 7 tapi dia masuknya jam berapa. Nah, itu kelihatan. Si non shift ini jam masuknya itu jam berapa. Itu kan nggak kelihatan di sini ya. Nah, kita munculin aja ya, kita ke dashboard. Kemudian di sininya mana ya? Nah, ini habis tanggal aja, di bawah tanggal aja ya. Di bawah tanggal kita kasih span misalnya ya.
Spend di sini coba ada nggak ya jam masuknya muncul nggak? Jam masuknya muncul nggak? Kalau error, nah muncul ya. Mana nih? Nah ini ya, yang jam 8.00 ini kita BR aja. Kita BR di bawah biar kelihatan ya. Kita BR aja lah ke bawah ya. Kemudian ini kita kasih style, color misalnya, colornya green aja ya. Ke sini sampai dengan atau sampai aja ya, sampai jam pulang. Nah, oke ya, kita coba reload. Oke, nah sekarang muncul ya. Nah, dia harusnya itu jam masuknya itu jam 8 gitu, tapi dia masuknya jam 16.12. Berarti kan dia telatnya itu jam 8,2 jam ya. Nah, ini supaya ini ya, supaya ini detiknya atau siapa? Detiknya itu nggak ke bawah, ini kita kasih formatnya aja kayak ini ya. Date gini ya, date, kemudian hour sama menitnya aja. Kemudian start to time. Nah, ini jam masuknya masukin. Oke. Kita copy paste aja ke sini. Kita ganti jadi jam pulang. Ya. Oke. Nah, sekarang jadi udah kelihatan nih jadwalnya ya. Jadi kelihatan jadwalnya, harusnya jam masuknya jam berapa, dia absennya jam berapa di sini gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman beberapa perbaikan bugs kali ini. Terima kasih yang sudah setia menonton mengikuti tutorial kali ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.